Halo teman-teman, saat ini kita bertemu lagi ya. Saat ini gimana kabar kalian? Gimana keadaan kalian saat ini? Ya, apakah kalian sedang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Tapi coba kita sejenak untuk kalian bisa menonton video ini karena saya akan menyampaikan tentang menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, kita perlu menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan, teman-teman. Nah, sebelumnya coba kalian lihat hubungan kalian dengan Tuhan saat ini seperti apa ya. Apakah hubungan kalian dengan Tuhan sedang baik-baik saja atau tidak ya, kalian bisa merenungkan sendiri ya. Tapi saat ini kalau hubungan kalian tidak baik-baik saja dengan Tuhan, saya mau dorong untuk kalian mendekat. Tapi saya akan lebih lanjut lagi menceritakan tentang menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi sebelum itu coba kita baca dulu, kita akan ambil satu kisah ini di dalam Kejadian 6 ayat 9 berkata demikian. Inilah riwayat Nuh. Ya, ini tentang Nabi Nuh ya teman-teman. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, kita mungkin banyak dari kita tahu tentang kisah Nabi Nuh ya. Nuh adalah seorang yang buat Batrah, sebuah kapal yang besar teman-teman. Itu sebenarnya bukan kapal sih, tapi ya bisa sebut saja kapal ya teman-teman supaya kalian bisa ngerti juga. Bahtera yang besar sehingga Nuh dan keluarganya, beberapa keluarganya, istrinya dan anak-anaknya dan hewan-hewan yang Tuhan suruh kasih masuk ke kapal itu, ke bahtera itu, selamat dari namanya banjir bandang yang besar sekali. Dan di dalam sebelum Nuh dapat perintah untuk buat bahtera itu, Nuh itu pertama-tama tidak langsung, Tuhan langsung perintahkan, ayo buat bahtera ini, ayo buat gini-gini, enggak. Tuhan itu pertama-tama akan memperhatikan hidupnya atau pribadinya dulu. Karena Tuhan tidak akan melibatkan seseorang dalam pemakaian Tuhan lebih lagi kalau hidupnya itu belum benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan ya. Artinya apapun yang Tuhan akan percayakan itu akan semuanya akan sia-sia gitu. Jadi dalam kisah Nuh kita akan belajar ya teman-teman tentang apa? Menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Teman-teman, saat ini ketika kalian mungkin belum memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, saya mendorong untuk kalian itu bisa mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Apa sih hubungan pribadi dengan Tuhan itu? Mungkin secara kalian bisa mengerti saja. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu mungkin nih kalian itu biasa selalu sebut saat teduh pribadi atau doa pribadi, worship dan sebagainya. Tapi kalau saya secara pribadi saya sering sebut itu saat teduh pribadi, yang dimana saya itu saat yang teduh dengan Tuhan saja. Ya, di dalamnya saya ngapain? Di dalamnya saya baca Alkitab, saya worship, saya menyembah Tuhan, saya meninggikan Tuhan dengan pujian penyembahan dari suara mulut saya, dari apapun yang saya bisa persembahkan ketika saya di saat teduh pribadi. Bahkan juga saya menceritakan dengan apa yang terjadi dalam hidup saya. Kenapa kita perlu menceritakan apa yang terjadi dalam hidup saya, dalam hidup kita? Bukankah Tuhan mengerti dan Tuhan tahu? Ya, Tuhan tahu kok apa yang kita hadapi, tapi Tuhan itu mau juga kita itu inisiatif lah untuk menceritakan, sekalipun dia itu maha tahu teman-teman. Jadi penting juga untuk kita menceritakan ya. Nah, menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan yang artinya dalam satu sisi ini ya artinya orang yang sudah punya hubungan pribadi dengan Tuhan nih. Nah, buat kalian yang sudah punya hubungan pribadi dengan Tuhan atau kalian ini masih sedang pelan-pelan bangun hubungan pribadi dengan Tuhan lagi terus perlahan sekalipun ada bolong-bolongnya, mungkin hari ini saat teduh pribadi seperti saya sebut tadi, besoknya enggak, besoknya saat teduh, besoknya enggak, atau satu minggu enggak saat teduh, mungkin minggu depannya baru saat teduh. Ya itulah hubungan pribadi dengan Tuhan teman-teman. Tapi sebenarnya bangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu kita harus konsisten. Kita itu harus yang namanya komitmen untuk terus-menerus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sama seperti nih, kalau kita dalam satu hari kita mungkin gak makan atau gak minum, atau kita tidak mengisi kebutuhan jasmani kita, maka pasti akan terjadi kita mungkin kalau kita gak minum kita dehidrasi. Mungkin kalau kita gak makan kita akan ya lapar pastinya. Nah, itu akan terjadi apa? Kita pasti butuh satu hari itu ya minimal 1 kali lah atau 2 kali makan dan minum. Itu pun ada, kalau di dokter itu ada berapa liter kalau nggak salah itu untuk satu hari itu. Jasmani saja kita perlu perhatikan. Nah, bagaimana kerohanian kita teman-teman? Karena itu kerohanian juga sama teman-teman. Kalau satu hari kita nggak saat teduh, atau kita nggak bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, atau kita nggak bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, ya pasti akan terjadi, kita mungkin akan
nggak akan pernah bisa lewati satu hari itu dengan tuntunan dan kita merasa bahwa kita disertai Tuhan. Karena apa? Karena kita lewati hari dengan sendiri. Kita tidak mulai dengan bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Seperti itu. Nah, menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan itu sama seperti kita itu menjaga kehidupan jasmani kita. Kita perlu makan, kita perlu minum seperti saya katakan. Tapi hal yang pertama yang perlu kita tahu bahwa hubungan pribadi dengan Tuhan itu harus menjadi gaya hidup kita. Karena ketika hubungan dengan Tuhan menjadi keterpaksaan, ya seperti kita ini, saya ini nggak mau makan satu hari, kita pokoknya dipaksa untuk makan, kita dipaksa untuk minum. Mungkin ada orang yang malas yang nggak mau makan, nggak mau minum, ya itu mungkin aja ada ya teman-teman, mungkin itu kamu, enggak. Dipaksa, harus dipaksa baru makan, dipaksa baru mau minum. Kenapa kita harus dipaksa gitu? Kan itu kebutuhan jasmani kita tidak perlu dipaksa. Nah sama hal kerohanian itu tidak perlu kita paksa, tidak perlu orang lain paksa kita saat teduh, tidak perlu orang lain paksa kita baca Alkitab baru kita lakukan gitu. Artinya kita lakukan itu untuk manusia, tapi lakukanlah segala sesuatu kata firman Tuhan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita nih misalnya disuruh, mungkin ada di antara kita, kalau saya secara pribadi ada pemimpin rohani saya, kata ayo baca Alkitab, ayo berdoa, ayo saat teduh, ayo lakukan hal rohani begini dan begitu. Saya lakukan itu pertama-tama bukan karena dia yang hanya sekedar dia suruh, tapi saya lakukan ya ini kebutuhan saya, kebutuhan rohani saya harus lakukan ini. Tanpa diingatkan terus-menerus gitu. Sekalipun awal-awalnya harus diingatkan, karena kan masih awal-awal ya. Gitu. Tapi sering berjalan waktu saya akan mandiri gitu. Saya tahu bahwa ini kebutuhan kerohanian saya harus bertanggung jawab secara pribadi gitu. Nah, poin pertama, ketika kita menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan, tahun ini nih teman-teman, jika mau menang, maka hubungan dengan Tuhan harus dijaga. Ya, ini dia kuncinya. Seringkali orang itu terputar dalam masalah hidupnya, masalah apapun juga itu, karena mereka itu tidak menemukan jalan keluarnya. Dan mereka menyangka bahwa jalan keluarnya adalah melakukan sesuatu hal yang ini, itu. Ya, itu pasti ada alurnya teman-teman untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kalau kalian sebagai anak sekolah nih, kalau kalian ulangan terus kalian dapat nilai yang kurang baik, kalian yang harus menuntaskan nilai itu kan. Ya kalian harus melakukan tahap-tahapnya. Ya masalah hidup kita juga sama sebenarnya, tapi kita harus mulai di mana kita tuh harus cari dulu kuncinya untuk keluar dari masalah ini itu apa sih yang membuat masalah yang terjadi, itu juga paling penting. Nah sehingga kita harus yang pertama ini yang tadi saya katakan, tahun ini jika kita mau menang dari masalah, kita menang bahkan dari keburukan, kebiasaan buruk kita secara pribadi, maka kita harus lakukan satu ini juga, menjaga hubungan dengan Tuhan. Itu harus benar-benar kita jaga. Karena kalau kita nggak jaga hubungan pribadi dengan Tuhan, bagaimana kita mau berharap untuk mau menang, teman-teman? Sama seperti Nuh itu menjaga baik-baik hubungannya dengan Tuhan, sehingga ketika Tuhan nih di saat itu kan Tuhan itu Tuhan itu mau pokoknya membinasakan dunia ini tuh, tapi hanya karena ada satu manusia ini, ya nggak sempurna sih, punya kekurangan juga. Ya seperti kita mungkin awal-awal bangun hubungan dengan Tuhan, kita bolong saat teduh, kita bolong, habis itu saat teduh lagi kita bolong. Tapi kita punya komitmen, aku mau terus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Sama seperti Nuh juga seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Nuh terus komitmen dan konsisten bangun hubungan pribadi dengan Tuhan dan tidak putus-putusnya, bahkan dalam firman Tuhan tadi kita baca, Nuh itu dikatakan bergaul karib dengan Tuhan. Karib artinya sangat dekat, sangat erat dengan Tuhan. Yang terjadi apa? Tuhan percayakan sesuatu, dan bukan hanya sekedar Tuhan percayakan, tapi Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan ingin lakukan hal yang seperti ini. Jadi aku mau menyelamatkan kamu, Nuh. Wow, artinya ketika kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan ya teman-teman, Tuhan akan jauhkan kita dari masalah-masalah yang tidak seperlunya kita hadapi, tidak seharusnya kita hadapi. Dan Tuhan akan singkirkan itu, Tuhan akan memperingatkan terlebih dahulu. Dan tinggal respon kita seperti apa. Dan saat itu respon Nuh adalah, Nuh pun meresponi untuk terus mendekat dengan Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah kuncinya teman-teman. Kalau kita mau menang tahun ini,
Maka kita harus menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu harus kita jaga terus-menerus. Kalau saat ini kamu jatuh, bangkit lagi. Kalau bagi saya, selagi saya masih bernafas, selagi saya masih bisa beraktivitas, selagi saya masih bisa bangun pagi hari, dan bisa tidur juga dan bangun lagi, itu adalah terus-menerus kesempatan untuk saya bisa berbenah dan memperbaiki diri, terus mendekat dan terus berkenan di hadapan Tuhan. Poin keduanya, ketaatan buah dari hasil menjaga hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Ketika Nuh taat untuk membuat Batra, itu tidak langsung dia itu langsung taat. Enggak. Manusia itu tidak sangat gampang untuk taat tanpa terlebih dahulu itu melalui dalam satu langkah ketaatan. Ketaatan pertama yang Nuh lakukan adalah Nuh mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Apa saat ini yang Tuhan mau kita taat? Mungkin Tuhan suruh taat kita mengampuni, mengasihi, atau saat ini ketaatan yang mungkin kita anggap remeh adalah Tuhan suruh kita terus mendekat dengan Dia. Teman-teman, Tuhan itu terlalu baik untuk terus mengingatkan kita, untuk terus mendekat kepada Dia. Apa respon kita saat ini? Saya rasa dan saya harap kita memutuskan untuk mendekat kepada Tuhan, agar kita bisa menang di tahun ini. Ketaatan yang kita akan lakukan nantinya itu buah dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena satu langkah ketaatan akan membawa ketaatan berikutnya. Terus taat dengan Tuhan. Dimulai dari satu saja dulu, yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan. Terus kita taat lakukan. Bukan karena dipaksa, bukan karena keharusan, tapi kehausan. Karena rohani kita, kerohanian kita perlu, roh kita perlu hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, poin ketiga, jangan lepaskan hubungan dengan Tuhan. Apapun yang terjadi di tahun ini, teman-teman, saya mengingatkan tahun ini tuh, saya syuting ini tuh di bulan Maret 2025. Tahun ini teman-teman, ketika kalian mendapatkan yang namanya masalah dalam hidup kalian, mau itu besar, kecil, besar sekalipun, saya mau katakan, jangan pernah lepaskan hubungan dengan Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita lepaskan hubungan dengan Tuhan? Kita kembali lagi dalam kisah Nuh tadi. Mungkin ya, ketika Nuh mungkin ikut Tuhan, tapi di tengah jalan dengan hadapi masalah, dia tinggalkan Tuhan. Atau ketika mungkin Nuh tahu bahwa Tuhan akan membinasakan dunia ini, dan Nuh akan berkata, Tuhan jahat, Tuhan gak baik, saya mau tinggalkan Tuhan. Yang terjadi apa? Tuhan akan tetap binasakan dunia ini. Dan yang terjadi juga adalah Tuhan juga, yang terjadi ya Nuh juga tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Nuh juga akan, kalau Tuhan binasakan dunia ini dan aku tinggalkan Tuhan, ya aku akan binasa dengan dunia ini. Tapi kalau aku ikut Tuhan, sekalipun Tuhan akan binasakan dunia ini, aku memilih di pihaknya Tuhan, aku bukan musuhnya Tuhan, maka Tuhan pasti akan menyelamatkan aku. Nah, itu dua pemikiran yang harus kita miliki, teman-teman. Ketika kita menghadapi masalah, kita pilih tinggalkan Tuhan karena masalah, ya kan tuh masalah tetap akan ada juga. Dan kalau kita ikut Tuhan juga, masalah akan tetap ada. Seperti Tuhan membinasakan dunia di saat itu. Ketika Nuh tinggalkan Tuhan, masalah tetap ada. Tuhan akan membinasakan. Ketika Nuh dengan Tuhan juga, Tuhan akan membinasakan juga. Tapi ketika Nuh dengan Tuhan, Nuh lebih aman, jauh lebih aman. Buktinya Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat Batra, dan Tuhan bahkan hanya Nuh yang takut akan Tuhan, tapi Tuhan juga mengizinkan istrinya dan anak-anaknya masuk ke dalam Batra itu untuk diselamatkan juga. Artinya teman-teman, menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan itu tidak harus kita itu kompromikan. Karena ada masalah, kita goyah, kita mundur. Enggak. Justru kalau ada masalah hubungan dengan Tuhan itu semakin berapi-api. Katakan kepada dirimu sendiri dan saya juga akan berkata, katakan seperti ini. Apapun yang terjadi di tahun ini, saya tidak akan melepaskan hubungan pribadi dengan Tuhan. Coba sekali lagi kita katakan, apapun yang terjadi di tahun ini, saya tidak akan melepaskan hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin teman-teman. Ya itulah yang harus kita miliki di tahun ini. Karena masalah akan tetap datang, masalah tetap akan terus ada.
Mau masalah saat ini kita berlalu, saat ini Tuhan tolong, berikutnya juga masalah tetap ada. Tapi satu janji Tuhan, bukan langit selalu indah, selalu biru, pelangi selalu ada, selalu juga. Tapi satu yang Tuhan janjikan, ketika badai, hujan, awan gelap, pasti akan timbul pelangi. Seperti pelangi sehabis hujan. Dan satu juga janji Tuhan, Tuhan akan menyertai hidup kita dari sekarang ke sampai selama-lamanya. Dan buktinya, Tuhan selalu menyertai hidupnya Nuh. Apakah kita mau menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan di tahun ini? So, kalau kalian mau, saya akan berdoa untuk kita bersama-sama bisa terus mengkomitmenkan, terus mengikat hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak akan pernah kita lepaskan. Saat ini kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu dan kesempatan hari ini Bapa. Tuhan, saat ini aku berdoa bagi mereka Tuhan, ketika mereka terus mengikat hubungan pribadi dengan Tuhan dan terus tidak akan melepaskan itu, maka biarlah Engkau Tuhan terus menetapkan hati seperti itu untuk terus melekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di tahun ini, apapun yang terjadi di dalam hidup mereka, biarlah mereka terus mengikat dan memegang hubungan pribadi dengan Tuhan sebagai sesuatu hal yang penting dari apapun juga. Dan biarlah hubungan pribadi dengan Tuhan itu selalu membuat mereka tenang, membuat mereka mendapatkan kekuatan dan pengharapan. Dan biarlah Tuhan terus berbicara dalam hidup mereka, dan Tuhan terus menyatakan sesuatu hal dalam hidup mereka melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan bisa terus menjaga hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami akan terus melekat dengan Tuhan, karena Tuhanlah alasan kami hidup, dan Tuhanlah yang bisa membuat kami selalu dalam lindungan dan dijauhkan daripada mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa bagi mereka semua, Engkau Tuhan terus membuat mereka kuat di dalam menghadapi hidup ini dan melekat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur, terima kasih kepadamu. Haleluya. Amin. And so teman-teman, jangan pernah lepaskan hubungan pribadimu dengan Tuhan ya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupmu. Dan sampai bertemu lagi di pesan berikutnya. God bless you.